Yesus kita sungguh luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Amin. Ucap syukur padamu Tuhan. Amin Tuhan. We worship you Lord. We adore you Jesus. Yes, amen Jesus. Kami tinggikan Engkau. Kami naikkan syukur kami kepada. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Kami percaya kami punya Tuhan yang sangat baik. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, dipenuhi kemuliaan. Katakan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja Amen. oh, Kau layak terima glory.
Yesus Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja, oh, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja, amin. Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang layak, oh, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, mari angkat tanganmu sama-sama. Kau saja, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, oh, amin. Kau layak menerima pujian kami Tuhan, Kau layak ditinggikan Tuhan. Amin. Kami sembah, kami puji Yesus Tuhan. Oh, Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Yesus Kau Tuhan, Kau saja, Kau saja, amin. Kau saja, yes, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan.
mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, kau mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Dia duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sama-sama katakan, sebab Engkau mulia yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Kami sembah, kami puji Engkau, ya Yesus. Kami tinggikan, kami puji Engkau, haleluya. Mari angkat suara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima terima kasih, terima kasih, haleluya, haleluya. Terima kasih. We worship you, Lord. We come here to worship you, Lord. Kami datang di tempat ini untuk menyembah-Mu, Tuhan. Kami datang di tempat ini untuk bertemu Engkau, Tuhan. Yes. We come here, Lord, to adore you, Lord. Untuk tinggikan Engkau. Yes, yes, Lord. Untuk naikkan syukur kami. Terima kasih. Kami sembah, kami puji,
disembah. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Boleh dengar sorak-sorai yang dahsyat. Give it up. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my hands, I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu lihat aku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Semusim berlalu, namun
Engkau selalu peliharaku. Kasih, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Amin. Tidak terbatas kebaikan-Mu Tuhan. We worship You, Lord. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, oh tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Jemaat saja katakan, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Makasih,
Kami tahu Engkau penolong kami Tuhan. Engkau segalanya Tuhan. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta Kau. Terima kasih, oh Yesusku, Kau Tuhan pujianku. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya ku cinta saja sing. Terima kasih, oh Yesusku, selamanya. Puji, mari angkat kedua tangan saudara. Terima
Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau Tuhan yang layak kami sanjung. Engkau Tuhan yang layak terima pujian kami Tuhan. Dalam seluruh keadaan hidup kami. Kami hanya mau datang bersyukur kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ku berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap. Surgawi terus menjagaku, meski berjalan di lembah gelap. Gembala baik membimbingku tetap, ku di dekat dan tak lepas. Bapa surgawi terus. Amin. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap, ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menjaga kita. Setuju boleh katakan amin? Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dia selalu menjaga kita. Dia selalu melindungi kita. Dan dia tidak pernah melepaskan tangannya dari setiap kehidupan kita. Setuju boleh katakan amin. Kita kemarin baru digemparkan mungkin dengan meninggalnya siapa? Kokoli. Ya, artis yang sangat populer. Dia memenangkan kalau nggak salah 17 kali award untuk di Amerika, ukuran Hollywood ya. Saudara, dari Asia dia menikah, kemudian kalau nggak salah belasan kali dia coba untuk memiliki keturunan lewat bayi tabung dan tidak berhasil. Dan kemudian mungkin itu membuat dia drop ya. Suaminya juga sempat mengalami problem. Tapi saudara, kalau secara dipikir dia sudah punya segalanya. Terkenal, cantik, dan punya segalanya ya, untuk ukuran pada saat itu. Tapi kemudian 5 Juli kemarin digemparkan. Dia sudah fight untuk depresinya bertahun-tahun. Dan dia mengambil keputusan untuk mengakhirinya. Statement terakhirnya, dia merasa bahwa dia menemukan ketenangan
Dia menemukan kehidupan dirinya sendiri. Padahal itu sebenarnya tipuan iblis. Iblis ingin merubah rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Dan dia ingin menipu kita supaya kita tidak melihat rencana Tuhan yang besar. Padahal ada banyak orang juga yang sampai hari ini tidak punya keturunan. Tapi mereka boleh tetap melihat. Karena bukan hanya itu. Ada orang yang dia tidak punya keturunan. Tapi ada orang lain juga dia fight untuk sakit yang parah bertahun-tahun. Tubuh yang tidak lengkap, cacat. Sudah lihat? Tapi kalau sering lihat di YouTube ya. Di Instagram, TikTok. Orang yang tidak punya tangan. Hanya punya kaki saja. Dia bisa mengurus bayinya. Sudah lihat? Semua itu kembali kepada cara kita memandang setiap kehidupan kita. Saya rindu kita membaca satu firman Tuhan. Saudara, kalau beberapa waktu yang lalu mungkin saudara pernah mengikuti ada tayangan online yang saya membahas tentang Yohanes 10 ayat 10. Tapi saya ingin melanjutkannya, tapi sebelum melanjutkan saya ingin cerita sedikit, singgung sedikit tentang Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri. Dia curi apa yang kita punya. Kita tidak punya harta, dia mungkin nggak curi itu. Atau dia juga kita punya harta, dia tidak curi harta kita. Tapi dia curi kesetiaan kita. Dia ingin mencuri semangat kita. Iman kita. Dia ingin curi semua yang baik. Itu salah satu pekerjaan daripada iblis. Tetapi yang sangat kita harus hati-hati Bapak Ibu. Karena dia tidak hanya mencuri. Salah satu terjemahan bilang bahwa dia datang untuk mencuri dan kemudian membunuh. Jadi salah satu terjemahan bilang merusak. Saudara. Dan kemudian dia ingin hancurkan. Dia destroy. Dia binasakan. Itu cara pekerjaan daripada iblis. Yang dikatakan dia adalah the thief. Pencuri. Saudara. Tapi kemudian Alkitab mencatat. Tetapi Yesus datang. Dia bilang untuk apa? Untuk memberikan life. Memberikan hidup. Saudara. Dia memberikan hidupnya. Paulus bilang dia mengosongkan. Artinya tidak ada sisa sama sekali. Alkitab mencatat di surga dia disembah siang dan malam. Tapi dia kosongkan. Kenosis. Dia ambil rupa hamba. Hamba itu budak. Tidak ada harga. Dia lepaskan, tanggalkan. Buat apa? Supaya dia berikan life. Dia berikan hidup. Dan hidupnya yang dia berikan kepada kita adalah hidup yang sangat luar biasa. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat dia berikan hidup. Dan hidup yang dia berikan, life yang dia berikan, itu dikatakan hidup yang abundance, berkelimpahan. Dan mungkin ada yang bertanya, tapi kenapa sampai hari ini kita susah? Kenapa dokter vonis? Kenapa badai tidak berhenti datang? Tapi dia bilang, dia beri kita life, kehidupan. Dan hidup yang limpah. Hidup yang limpah itu artinya kita punya berbagai kekuatan untuk kita menghadapinya. Setuju? Boleh katakan amin. Saudara, dia bilang salah satu arti yang dia katakan, hidup yang berkelimpahan. Bahkan Paulus aja bilang dia mengalami kekurangan. Paulus dikejar sana sini. Artinya kan secara materi dia juga kurang. Tapi kenapa? Dia selalu bilang, aku merasa selalu cukup kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih. Karena dia tahu bahwa hidup yang Tuhan bilang itu adalah limpah. Bukan soal uang. Setuju boleh katakan amin. Tapi kenapa kita merasa biasa-biasa? Karena iblis mencuri. Mendustai kita. Dan bilang kita hidupnya
tidak bahagia, hidupnya biasa saja. Padahal dia bilang, dia berikan hidup kita berkelimpahan. Amin, saudara. Berkelimpahan itu ketika kita di masa sukar pun kita masih bisa bersyukur. Setuju, boleh katakan amin. Saya percaya di tempat ini banyak bapak ibu yang sedang mungkin di tengah badai. Tapi kita sama, kita diberi life, hidup abundance, berkelimpahan. Yang setuju boleh katakan amin. Salah satu bahasa Yunani yang dikatakan perisos. Perisos itu artinya hidup yang tidak biasa-biasa. Sudah lihat bagaimana iblis merusak. Dia bilang kita gagal. Pokoknya mungkin dia tipu. Kamu percuma, kamu gak berguna. Tidak ada orang yang mencintai. Itu cara pekerjaan iblis. Kamu sudah waited too long. Kamu sudah tunggu begitu lama. Dan tidak ada sesuatu, nothing happen. Dia dustai, dia dustai. Sampai suatu waktu kita bisa. Ada orang mungkin kita mengalami. Dulu saya depresi. Jadi saya sampai mempercayai, oh iya ya, percuma, hidup percuma. Makanya saya selalu berusaha bunuh diri dari kecil. Karena iblis selalu menipu. Kamu percuma. Saya coba semua cara, saudara, untuk bunuh diri. Tapi selalu Tuhan, tolong. Jangan dicoba Bapak Ibu. Don't try at home. Saudara, karena iblis menipu. Saudara, saya bisa kehilangan pegangan. Saya merasa kosong. Saya merasa kesepian. Saudara, itu cara pekerjaan iblis. Karena dia tahu one day saya akan punya keluarga. Saya punya anak-anak. Tuhan akan beri kesempatan saya untuk dipakai. Dan itu cara pekerjaan iblis. Dia tipu karena dia akan lihat. Iblis melihat masa depan kita tapi dia tidak bisa sentuh itu. Sampai ada orang yang mengizinkannya. Dia tidak bisa masuk, dia tidak bisa merusak. Kecuali kita allow him. Kita izinkan dia bekerja. Saudara, tapi kita memiliki kuasa dan dia tidak punya otoritas apapun. Setuju boleh katakan amin. Kemudian dalam tubuh manusia, Tuhan memberikan, boleh dengar baik Bapak Ibu, dalam tubuh kita Tuhan memberikan pertahanan. Apa itu? Kalau dalam roh kita, Roh Kudus akan memberitahu kita, ini bahaya, ini hati-hati. Atau Tuhan akan kirimkan orang-orang di sekitar berdoa buat kita dan yang lain. Tapi Bapak Ibu, dan Roh Kudus mungkin akan memberikan kita kepekaan. Dan kemudian apalagi Bapak Ibu perhatikan, apa yang Tuhan berikan di dalam tubuh kita, jiwa kita sebagai pertahanan. Boleh katakan bersama dengan saya, pertahanan. Apa saudara? Stres adalah salah satu cara tubuh memberi signal. Sekali lagi, stres itu tidak selamanya buruk. Stres itu adalah salah satu signal dari tubuh. Jadi sekali lagi, stres itu adalah signal dari tubuh yang mengingatkan kita. Hati-hati, ada ancaman. Gitu saudara. Sehingga dada kita seperti ini, gak bisa tidur. Itu adalah salah satu bentuk pertahanan jiwa yang secara alamiah sebenarnya diberikan oleh Tuhan. Contohnya, kalau kita dulu sekolah atau Bapak Ibu ada deadline di kantor, kita kan tiba-tiba jadi panik, jadi aduh mesti cepat ini udah mau terlambat ini itu timbul stres. Itu adalah sesuatu yang alamiah, yang tubuh produksi, yang itu pasti dari Tuhan untuk memberikan signal, hati-hati. Ini ada beban berat, ini ada ancaman. Tetapi kemudian iblis bisa menggunakan itu kalau kita selalu mengizinkan stres itu menguasai kita. Sekali lagi, stres itu
tidak jahat sebenarnya. Stres yang baik itu apa? Ketika saudara bekerja dengan semangat. Aduh, ini saya harus bisa nih, ini saya harus bisa, ini pasti berhasil. Kan kita mengalami tekanan, pressure, itu stres namanya. Tetapi itu adalah something yang baik. Tapi yang iblis selalu tipu, ketika saudara mengalami stres dan saudara tidak punya orang-orang di sekeliling untuk berbagi. That's why community is important, penting sekali. Karena kita bisa kemudian WhatsApp, kita boleh minta doa, kita boleh cerita. Itu seperti setengah beban lepas. Atau ada orang-orang dalam ibadah, engkau sedang menyembah Tuhan, kemudian seperti beban-beban itu lepas in the presence of God. Atau ketika dalam ibadah, kenapa makanya kadang-kadang di tempat ini, karena artinya malam mujizat itu bukan berarti setiap malam itu ada mujizat. Bukan, karena kita tahu mujizat terbesar adalah Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yesus adalah mujizat yang paling terbesar. Sehingga malam mujizat artinya malam dari sang pembuat mujizat yang hadir. Dan kita ingin menyembah, meninggikan dia. Soal dia buat mujizat, soal Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, itu adalah partnya dia. Karena firman Allah katakan, when we worship, the battle is the Lord. Peperangan itu akan menjadi bagian daripada Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Jadi stres itu adalah sesuatu yang timbul alamiah untuk kasih tahu be careful, dangerous. Tapi kemudian yang salah ketika kita mengizinkan itu terus tinggal stay in fear, tinggal dalam ketakutan. Saya dari sana, sebab itu kalau dengar, saudara tahu Whitney Houston, dia meninggal, anaknya beberapa tahun kemudian meninggal bunuh diri dengan cara yang sama. Anda lihat cara iblis bekerja, be careful. Dia tidak lihat, oh ini hamba Tuhan. Enggak, saudara. Dia curi iman kita. Dia curi dulu mungkin kita semangat untuk Tuhan. Dia curi itu. Mungkin kita dulu kalau baca firman, rasanya luar biasa. Saya senang lukis dulu ya saudara ya. Saya senang ngecat rumah. Saya bisa cat satu rumah sampai plafon. Semua pakai tangga-tangga. Sebab itu dulu pernah jatuh 2,5 meter saudara. Enggak apa-apa sih, biru-biru doang saudara. Dan tadi sebelum kesini itu tunggu-tunggu tukang lama. Ini makanya ada bekas-bekas cat saudara. Painting girl, sedap, cakep saudara. Jadi saya ngecat. Begitu saya pegang cat, something like, aduh, I'm so happy. Karena saya suka dari dulu saudara. Pagem udah bilang jangan. Tapi karena ngelihat ini, aduh kayaknya kapan ini tukang datang saudara. Jadi saya kalau di Amerika dibayar mahal kayak gitu saudara ya. Iya, ngecat bisa berapa ribu, 5.000, 7.000 tukang cat saudara ya. Pokoknya itulah saudara tahu. Jadi ketika saya ngecat, saya senangnya luar biasa. Saudara, kalau saudara tiba-tiba baca Alkitab atau beribadah tidak ada rasa senang, something wrong. Setuju, boleh katakan amin. Something wrong. Karena iblis akan kasih Anda sibuk. Iblis akan curi. Be careful. Kita boleh sibuk. Betul Bapak Ibu. Saya dari pagi bangun jam 6, jam 5 kadang ya. Jam 5 udah gak berhenti saudara. Banyak yang dikerjakan. Saudara. Dari baca firman, dari menyembah, ngurus keluarga, ngurus ministry, berdoa, sambil kerjain. Tidak berhenti saudara. Mungkin karena dari kecil saya kebiasaan saudara ya. Kalau waktu ada yang terbuang rasanya satu hari itu ada yang hilang saudara. Jadi ketika saudara kita sibuk dan keinginan untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk merenungkan firman Tuhan, itu rasanya biasa-biasa. Something wrong.
Iblis sedang curi. Dia curi kesukaan kita. Daud bilang apa? Kesukaanku yaitu datang ke rumah Tuhan, menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Daud seorang raja. Dia bilang apa? Aku bersuka cita kapan? Ketika ada orang ajak jalan-jalan, misalnya ada orang ajak makan, enggak, dia bilang. Ketika, enggak salah saudara, kita semua lagi holiday ya. Itu take your time. Family is important. Dan kita perlu juga menikmati supaya melepaskan stres-stres yang tidak perlu. Itu sangat perlu ya. Kalau saudara tidak bisa jalan keluar kota, tidak bisa jalan ke luar negeri, saudara masak di rumah, jalan ke mall. Misalnya nggak beli sesuatu pun nggak apa-apa, beli juga puji Tuhan ya. Tapi itu important. Saudara, kalau di luar negeri orang, mereka kalau mau cari liburan irit, dia ke taman. Cuman modal tikar, bawa biskuit, bawa susu dari rumah, bawa buku, dan mereka have fun. Kalau di Indonesia kan memang kita lama tertutup ya. Saudara, sehingga begitu saat ini diberi kebebasan, itu tidak salah. Saudara nikmati waktu sebaik mungkin with your family, with the loved ones. Penting sekali. Saudara, saya di rumah kadang kalau kita lagi gak kemana-mana, suami masak, saya masak, anak-anak masak, kita sudah seneng banget. Saudara, sudah rasanya gimana gitu saudara. Dan saya masih terus menikmati kebersamaan saudara, sekalipun ada pelayanan. Tapi be careful, kalau kita baca firman sudah tidak ingin, menyembah sudah tidak ingin. Saudara, saya ingin kita baca satu ayat lagi saudara. Ada 2-3 ayat lagi yang bilang apa? Pencuri datang. Salah satu arti dia bilang untuk mencuri dan kemudian to kill, membunuh. Dalam bahasa Yunani dikatakan kata to kill. Mungkin boleh tambahin. Di situ dikatakan tuo. Bukan udah bahasa Jawa tuh tuo, udah tua ya, bukan saudara. Bisa saja, iblis memang udah tua. Dia katakan, saudara, tuo, T-H-U-O. Artinya apa? Artinya dia ingin membunuh. Tapi bahasa aslinya mengartikan sacrifice, giving, an altar. Jadi di altar kalau saudara lihat ada korban, ada binatang yang dipersembahkan di altar. Dan persembahannya itu harus yang terbaik. Tapi ini bukan soal persembahan di mesbah Tuhan, bukan. Saudara kalau pernah tahu gereja setan di Amerika itu kemarin conference gede-gedean. Saudara, mereka puasa gak berhenti kalau orang Kristen gak pernah berdoa. Saudara, be careful. Mereka akan mempersembahkan korban di altar, binatang ataupun apapun itu. Jadi artinya to kill. Artinya dia akan membuat supaya kita menyerahkan, mengorbankan sesuatu yang berharga. Saudara, sacrifice something yang begitu sangat penting. Itu bahasa asli dari tuo. Jadi kalau Yesus tergantikan dengan yang lain, itu salah satu taktik dia. Bapak Ibu Saudara, kesibukan tidak akan ada habisnya. Tapi kalau saudara tahu cara kerja iblis seperti itu, kita akan make it time untuk keluarga. Kita akan make it time, berikan waktu untuk mengenal dia, untuk menyembah dia, untuk beribadah, untuk berkorban, dan to serve, untuk melayani dia. Kita balik, karena dia ingin to kill. Dia ingin apa saudara? Dia bunuh. Dia merusak semuanya. Dia bilang kamu terlalu lama menunggu. Gak ada mujizat, gak ada sesuatu, gak ada pertolongan. Dan dia ingin supaya kita menyerahkan sesuatu yang berharga. Itu salah satu artinya. That's why be careful. Yesus harus jadi yang terbaik. Saya pun melayani sampai hari ini. Selalu saya ngecek. Saya melayani atau apa ini? Saya melayani atau kegiatan?
Selalu untuk Tuhan. I serve the Lord. Saya melayani Engkau. Saya melayani my master. Saudara. Jadi apa cara salah satu pekerjaan iblis lagi, saudara? Saudara, the devil may not have to steal very much from us. Except, kecuali dia tidak bisa mencuri. Dia tidak bisa mencuri hari esok kita, masa depan kita, keluarga kita. Kecuali kita give it permissionnya, kita kasih, silakan. Nah itu lain. Sebab itu saudara, dulu saya tahu ketika saya ingin bunuh diri, ketika saya tinggal dalam stres dan berakhir di depresi berat, saya kasih pintu dan saya tidak bertindak. Sampai suatu waktu saya mengambil keputusan, no. Saya percaya Tuhan sanggup menolong. Saudara kalau lihat di internet, sebab itu saya nggak sepaham. Selalu pada bilang, saya depresi, saya anak Tuhan. Betul saudara, saya sembuh, tapi saya balik lagi. Betul, memang bisa balik. Tapi jangan izinkan. Karena ada orang-orang yang bersaksi terus menerus seperti itu. Ketika saya ketemu orang lain, mereka ngelihat kesaksian itu dan mereka bilang saya seperti dia. No, saya bilang kita tidak boleh glorifikasi pekerjaan setan. Setuju boleh katakan amin. Jangan kita tinggikan dia. Betul, saya ngalamin depresi, saya drop lagi. Betul, I need Jesus, I believe in Jesus. Sebab itu kadang-kadang ada orang-orang yang bersaksi di media, itu sangat membuat banyak orang yang tadinya cuma depresi ringan, cuma stres ringan, jadi depresi beneran. Karena ulang-ulang, oh iya saya drop lagi. Gak perlu kesaksian, gak perlu cerita terus menerus. Cerita apa yang Yesus bisa lakukan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara, karena orang pada zaman ini biasa menjadi dokter pribadi. Mereka mengidentifikasi penyakit sendiri. Oh kayaknya gua bipolar. Oh kayaknya gua anxiety. Ini kayaknya gua ini. Betul, nggak salah. Tapi kita juga punya psikolog, kita punya konselor. Di sini ada banyak sekali. Bu Indri, Pak Alphonse, Bu Greta. Ada banyak sekali orang-orang Pak Gem. Semua yang bisa melayani Bapak Ibu, yang bisa share. Saudara, dan saya percaya sampai hari ini. Sebab itu saya sering ketemu orang yang ngalamin depresi, yang ngalamin stres. Dan saya bilang jangan percaya bohongnya iblis. Yang bilang benar. Saya waktu saya depresi itu kayak mau datang lagi. Tapi saya punya Yesus. Dan itu pasti dikalahkan. Saya pernah di Amerika tidak tidur 1 bulan. Itu susah sekali. Saya udah pakai melatonin tingkat tinggi dan yang lain. Gak bisa loh. Saya di Cina juga gak bisa tidur, saudara. Ya itu kan salah satu dari iblis berusaha menekan. Tapi saudara, kenapa? Karena iblis tahu ada sesuatu yang berharga dari saya dan saudara. Sebab itu dia ingin kita tekan. Dia ingin menekan kita karena dia tahu kalau kita ditekan dan kita menyerah. Itu yang artinya tuh kita akhirnya surrender something yang sangat berharga. Bapak Ibu, jangan izinkan dia. Satu ayat firman Tuhan. Karena saya percaya iblis itu bisa dilawan. Saya bisa tahu, mungkin Bapak Ibu teman-teman yang pernah mengalaminya. Kita bisa tahu, oh ini kayaknya udah datang nih tekanannya, pressure. Ini iblis udah mulai menipu lagi nih. Tiba-tiba saya ngerasa sendiri, saya ngerasa kayak rasa seperti kayak semua tertekan ya. Saudara, saya nyembah. Saudara kalau seperti itu hubungi, call us. Ada nomor-nomor di tempat kami dalam tim pengembalaan. Kami ingin berdoa dan saudara boleh share. Karena kita percaya Tuhan bekerja. Saudara firman Tuhan berkata seperti ini. Matius 12 ayat 43 dan 45.
Secara singkat, apabila roh jahat itu keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, cari perhentian. Dia cari siapa nih yang bisa jadi mangsa. Tapi ingat, tapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Jadi ketika kita terima Yesus, don't stop sampai di situ. Kita perlu bangun, kita perlu grow. Anda perlu bertumbuh. Setuju boleh katakan amin. Jangan tinggal sampai di situ. Maka pergilah ia, mendapati rumah itu kosong, tidak ada diisi firman, tidak menyembah, tidak ada kekuatan. Karena firman Allah berkata, Paulus bilang, bukan aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Dia katakan bersih, tersapu, rapi, teratur. Lalu ia keluar mengajak 7 roh lainnya, dan orang itu menjadi lebih buruk. Saudara lihat, ada orang yang tadinya dia cinta Tuhan, dia lari dari Tuhan, keluar. Kalau dia tidak kuat iman, ada banyak penggoda, banyak kuasa jahat yang akan melemahkan, sehingga dikatakan orang itu akan jauh lebih buruk lagi. Tapi saudara, ada satu firman Tuhan juga yang kita harus tahu. Saudara, Yohanes 8 ayat 44. Salah satu cara iblis, dia ingin menipu kita. Dia mau bilang, oh kamu mah gak mungkin sukses, kamu mah gak mungkin, kamu gak dicintai. Itu cara pekerjaan iblis, saudara. Dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan dia, bapaknya. Ia adalah pembunuh. Dia katakan ia adalah pendusta, bahasa kalau saya singkatkan. Jadi saudara, hati-hati dengan cara iblis bekerja. Saudara, sebagai contoh, dia bisa bekerja dengan segala cara. Ada yang sesuatu yang kecil, misalnya Bapak Ibu, ada satu yang misalnya ketika suatu waktu saya ada DM seseorang dan WhatsApp seseorang. Kemudian apa yang terjadi, saudara? Ya dia nggak balas. Padahal ini penting dan teman dekat. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya pikir, aduh dia udah marah kali ya. Saudara, ternyata padahal itu tipuan iblis. Bukankah dia sering bekerja seperti itu? Ada pertemanan dirusak. Satu ngomong ini ditambah, padahal bukan seperti itu. Nah, that's why we have to be careful. Ada orang-orang yang punya talenta sebagai penyambung lidah. Bukan penyambung lidah Allah ya. Kita ngomong A, dia ngomong Z. Kita ngomong nasi, masih beras, jadinya sudah bubur. Be careful, saudara. Iya kan, kita ngomong pisang, dia udah ngomong ubi, lain lagi, saudara. Jauh sekali kan, saudara. Dan itu adalah cara kerja iblis untuk merusak. Kadangkala saya ketemu dengan orang-orang yang, oh kita bisa, aduh be careful about that person. Karena ada orang-orang yang memang mereka dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka masuk dan merusak setiap komunitas. Mereka mengizinkan kepahitan, mereka sebar bagi orang-orang karena mereka ingin cari teman. Saudara, botol dan tutup itu kalau dipasin itu kelop. Jadi kadang-kadang that's why firman Allah berkata pergaulan yang buruk, must be careful. Kalau Anda ketemu teman yang pahit terus, saudara, boleh kita jadi berkat, but be careful. Kadang-kadang ketika Anda stay terlalu lama dan tidak punya pertahanan, lama-lama dia pahit, Anda pahit juga. Dia cerita semua kejelekan orang, tidak berhenti setiap ketemu. Dari zaman bahala hanya itu terus. Be careful, saudara. Iblis sedang mencuri something yang baik dalam hidup kita. Sebab itu Alkitab mencatat, hati-hati dengan orang di sekeliling. Kalau Anda tahu di sana ada bahaya jatuh, Tuhan sudah bilang, tapi Anda sengaja pergi, artinya kita menyerahkan, surrender. Tapi kalau kita sedang maju dan Tuhan bilang be careful, hati-hati, karena iblis ingin mencuri, dan kalau dia curi dia bilang apa? Dia rusak. Tapi saya percaya di tempat ini tidak ada satu orang pun yang mengizinkan. Yang setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat kita harus apa? Lawan. Boleh katakan bersama dengan saya, lawan. Lawan itu, saudara. Caranya izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan kuasa Tuhan ambil alih. Kalau iblis bilang tidak mungkin sembuh, no, Yesus bilang dia penyembuh. Setuju boleh katakan amin. Kalau iblis bilang kamu depresi tidak mungkin pulih, enggak, Yesus bilang aku pasti pulih. Kalau iblis bilang tidak mungkin ada pertolongan, enggak, Alkitab bilang mujizat masih
bisa terjadi. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bahkan salah satu ayat bilang seperti ini, bahwa di surga itu Dia selalu ingin mendakwa setiap orang. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan, kita tidak boleh kalah. Ini ayat terakhir, Wahyu 12 ayat 10. Dia katakan, aku mendengar suara yang nyaring dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah siapa? Pendakwa, pendusta, pencuri. Dia katakan, yang mendakwa setiap umat Allah siang dan malam. Iblis di bawah telapak kaki kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah Bala. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Boleh sama-sama katakan, ada kuasa dalam darah. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak ada duanya. Darah anak, ada kuasa dalam darahnya. Yes. Ada kuasa dalam darahnya. Sama-sama katakan, ada kuasa. Boleh tepuk tangan di atas kepala. Dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa. Mari lambaikan tangan saudara. Kami percaya Tuhan. Kemenangan. Yang setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kita harus declare bahwa iblis tidak ada kuasanya. Yang setuju boleh katakan amin. Dia tidak punya kuasa apapun. Ada di antara saudara yang hari ini kadang kau menghadapi masalah-masalah yang tidak mampu kadang-kadang kau hadapi. Datang dengan Yesus. Dia sanggup melepaskan. Dia sanggup menolong setiap kita. Yang setuju boleh katakan amin. Tidak sedikit yang saya ketemu di luar, yang mereka ketemu, mereka cerita, bahkan mereka WhatsApp, mereka DM, mereka berkali-kali selalu sudah ingin bunuh diri. Saudara lihat, iblis berusaha untuk merampas generasi ini, tapi Alkitab mencatat kuasa Tuhan tidak ada duanya. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi. Kami percaya di tempat ini, biar kuasa Tuhan turun dan bekerja. Tidak ada yang membatasinya. Shandara
rata kaya ralabaya shikarada baya rabaya syatu. Iblis, engkau tidak punya kuasa. Kami tidak izinkan kuasa yang lain selain daripada Yesus. Dimanapun setiap keluarga kami berada, Bapak Ibu boleh sebutkan anak-anak, keluarga, orang tua, atau Anda punya teman yang sedang fight dengan depression, dengan ikatan-ikatan yang mengikat mereka. Kita percaya ada kuasa yang dahsyat di atas kayu salib. Ada darah yang mengalir. Darah itu yang memberikan life, kehidupan yang tidak biasa, kehidupan yang abundance, limpah, yang mungkin iblis pernah curi. Tapi hari ini kami berdoa, kami tidak izinkan kuasa yang lain. Kami perintahkan setiap depression, setiap kuasa jahat, setiap stres berat, setiap sakit penyakit, setiap dusta dakwaan iblis, dan segala pekerjaannya, go in Jesus mighty name. Tinggalkan setiap kami, tinggalkan keluarga kami, tinggalkan orang-orang yang kami kasihi. Dan kami berdoa, darah anak domba Allah membungkus. Kami tidak izinkan satupun, tidak ada celah. Karena kami tahu Roh Kudus, kuasamu yang dahsyat. Dikatakan iblis telah dilemparkan, dan iblis, engkau tidak punya kuasa atas masa depan yang Tuhan janji buat kami. Anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang hebat. Keluarga kami diselamatkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Glory, glory. Mari tinggikan Tuhan. Iblis dikalahkan. Haleluya. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Puji. Glory, glory. Glory, glory. Hallelujah. Glory, glory. Hallelujah. Ada di tempat ini Bapak Ibu, kita akan nyanyikan lagu ini. Lagu ini lagu kemenangan. Dan jangan pernah izinkan iblis mencuri kemenangan kita. Kita akan nyanyikan lagu ini. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin engkau fight dengan berbagai badai. Kadang engkau tidak mampu, saya pun banyak kali gak mampu. Tapi Alkitab bilang kita mesti fight, kita mesti lawan. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin kau mengalami pressure yang banyak. Kadang kau tidak bisa keluar dari situ. Kadang-kadang pikiran-pikiran negatif yang berusaha untuk menguasai. Tapi hari ini saudara, kemenangan Tuhan janjikan. Setuju boleh katakan amin. Amin. Ada di antara Bapak Ibu yang mungkin datang dengan begitu banyak hal yang Anda tidak mampu lewati. Sebelum kita tutup ibadah kita nyanyi lagu ini. Saya undang dalam beberapa menit kita akan berdoa. Just come. Anda boleh maju ke depan. Ada hamba Tuhan, Bu Indri, Pak Alphonse, Bu Greta, Bu Inge, Bu Caroline, Pak Oktav. Kita akan berdoa. Ada orang-orang yang ingin untuk didoakan. Kita nyanyi lagu ini. Saya undang Anda come forward. Maju ke depan. Kita deklarasikan bahwa Anda sembuh, Anda menang. Mari saya undang Anda maju ke depan. Mari nyanyikan lagu ini. Can you please? Chance. Glory, glory. Hallelujah. Mari angkat tanganmu. Percaya. Amin. Kita deklarasikan
nama Yesus. Shandara takaya rarabaya shanda. Shandara rara. Amin. Raya. Aku berdoa dalam nama Yesus. Amin. Mari angkat tanganmu sama-sama. Kami percaya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kuasa Tuhan, mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus. Tuhan tolong di dalam nama Yesus. Ibu Linda ditolong Tuhan, right now. Kami percaya dari depan sampai ke bagian belakang. Amin. Kuasa Tuhan turun dalam nama Yesus. Dibebaskan dari setiap tekanan, disembuhkan. Mari angkat tanganmu. Glory, glory, haleluya. Glory, amin. Glory. Right now, dalam nama Yesus, aku berdoa. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa, Tuhan tolong. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari angkat kedua tanganmu, okay? Punya Tuhan yang besar, Katakan yang telah berjanji. dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan. Yes. Amin. Kami percaya Tuhan, Amin. kami sepakat bersama-sama. Saat ini kami katakan iblis kau tidak ada kuasanya Amin. atas hidup kami, Amin. atas keluarga kami, Amin. atas pekerjaan kami. Amin. Kami katakan dalam nama Yes, Yesus, God. hanya Yesus Kristus Amin. Tuhan yang berkuasa, Yes. berdaulat, dan Dalam kami nama terima Yesus. kuasa, Yes, mujizat, God. kemenangan daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kuasa firman-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat, yang sudah menyembuhkan, memulihkan kami, Amin. dan memberikan kami Amin. kemenangan. Dan setiap kita yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung buat pembangunan Gereja Revival Worship Church, Saudaraku, di lantai 36 untuk kebutuhan mendukung ada beberapa hal seperti kursi, alat musik, sound system, dan lighting. Bapak Ibu Saudaraku nanti bisa juga menabur lewat rekening
atau saudara bisa memberikan lewat persembahan, ada juga barcode, dan saudara bisa scan di situ, dan saudara bisa menabur buat pembangunan gereja Revival Worship Church di lantai 36. Dan sebelum kita memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini untuk kebenaran firman-Mu, yang mengucap syukur untuk kuasa mujizat-Mu yang Kau nyatakan atas setiap kami. Kami percaya setiap kami boleh mengalami kuasa mujizat-Mu yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami ingin menabur, memberikan yang terbaik Tuhan, buat Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan di tempat gereja Revival Worship Church. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau memberkati setiap taburan Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan. Kami percaya Kau memberkati mereka dengan berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berikan yang terbaik. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fears is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living because my Savior lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Semakin berdiri. Ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Yang percaya say Pada hari amin. Sebab Dia ku tak gentar. Ku tak gentar. Yang percaya katakan kenapa? Karena Ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. hidup jadi Berarti sebab Yesus hidup. Amin. kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Mari kita akan mengangkat kedua tangan kita, supaya kita boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kita pulang dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah menjawab doa kita. Tuhan sudah melakukan perbuatan yang ajaib. Maka itu jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi saat ini. Tuhan layakkan hamba-Mu Tuhan, untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya, kita naikkan pujian ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Betapa Tuhan Engkau besar. memuji kebesaran-Mu. Ajaib
Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.